Shalom, selamat Paskah bagi kita yang Tuhan kasihi. Kita patut bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita diizinkan bisa sehat hingga pada saat ini. Oleh karena itu kita menyembah Tuhan lewat mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Akan tetapi sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih ya Bapa yang baik buat segala kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat penyelamatan yang Engkau berikan kepada kami. Engkau telah menebus dosa kami. Bahkan kami bersyukur Engkau telah menaklukkan kuasa maut. Engkau telah bangkit dari antara orang mati sehingga kami bersuka cita. Dan kami juga Engkau bangkitkan bersama dengan Engkau. Pada saat ini kami akan mendengarkan sabda-Mu. Urapi kami mengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan dalam ibadah Minggu Paskah kita yang pertama pada saat ini tertulis dalam kitab Injil Markus pasal 16 ayat 9 sampai dengan ayat 18. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihatnya dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedengilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi di dalam Kristus Yesus, apa yang paling dibutuhkan orang ketika sedang berduka? Tentu tiap-tiap orang, bahkan kita, ketika duka cita datang ke dalam kehidupan kita, yang paling kita butuhkan adalah topangan tangan dan penghiburan dari orang-orang yang kita kasih. Kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, bagaimana kehidupan para murid Yesus ketika Yesus mati di kayu salib meninggalkan mereka. Maka kehidupan dari para murid pada saat itu kehidupan yang berduka. Mereka berduka, mereka menangis, mereka berkabung. Semuanya itu dikarenakan oleh karena kematian Yesus. Bagaimana seorang Yesus yang dari Nazaret, yang mereka ikutin selama ini, yang mereka percayai, yang mengajarkan hal-hal yang baik kepada mereka, akhirnya harus mengalami kematian.
Dan kematian yang dialami oleh Yesus bukan karena penyakit, tetapi kematian itu dialami oleh karena fitnahan yang datang dari orang-orang yang tidak menyukai. Kematian Yesus meninggalkan rasa trauma yang begitu mendalam bagi para murid. Mereka tidak pernah berpikir bagaimana seorang Yesus yang dari Nazaret, yang dikenal oleh para murid, yang begitu baik, yang begitu menjadi teladan, akan tetapi harus menerima kematian di kayu salib bersama dengan 2 orang penjahat. Yesus yang notabene-nya yang baik, tetapi harus menerima sebuah kematian seperti orang jahat, orang pendosa. Dalam tradisi kerajaan Romawi pada saat itu, hukuman mati di salib itu hanya diberikan bagi pemberontak kerajaan, termasuk bagi orang-orang yang tidak ada ampunan lagi oleh karena kejahatannya. Yesus sendiri harus menerima. Tentu semuanya ini membuat para murid ketakutan, membuat mereka berkabung, membuat mereka trauma. Apalagi jelas mereka melihat bagaimana Yesus itu dianiaya, bagaimana Yesus itu dicambuk, bagaimana Yesus itu harus memikul salibnya sendiri dan digantungkan di kayu salib. Semuanya ini masih membekas di hati dan di pikiran para murid. Sehingga ketika Yesus meninggal tepat pada hari Jumat, Sabat lewat. Namun ketika Sabat itu berjalan, para murid berkumpul di satu tempat karena mereka sedang menangis dan terluka dan juga ketakutan. Mereka sebenarnya membutuhkan penghiburan untuk menerima segala sesuatu yang di luar nalar bagi para murid. Akan tetapi, kalau kita melihat dari kebenaran firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada saat ini, bagaimana seorang Maria Magdalena yang di hari pertama pada saat hari Minggu itu juga, hari pertama setelah Sabat, pergi ke kubur Yesus dan dia bertemu dengan Yesus. Dia bergembira, dia menyampaikan berita itu, berita sukacita itu kepada para murid. Maria katakan, Yesus yang dari Nazaret, Yesus guru kita itu hidup. Akan tetapi pemberitaan yang disampaikan oleh Maria Magdalena ini tentu tidak bisa diterima oleh para murid. Bahkan itu tidak masuk akal menurut para murid. Bahkan ketika ada dari antara para murid, di dalam kitab yang lain dikatakan Injil yang lain, ketika ada 2 orang pergi melakukan perjalanan ke Emmaus, Yesus bertemu dengan mereka. Dan orang ini juga menyampaikan hal yang sama seperti yang disampaikan oleh Maria Magdalena, bahwa guru mereka Yesus itu hidup kembali. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu jemaat Tuhan? Semuanya pemberitaan itu tidak serta-merta diterima oleh para murid. Apalagi pemberitaan itu seakan-akan tidak masuk akal. Yang selama ini, selama mereka hidup, belum pernah mereka lihat ada orang yang mati hidup kembali. Ini tidak masuk akal. Apalagi dalam pengajaran Yahudi tidak ada kebangkitan. Akhir hidup dari seseorang adalah yaitu sampai kepada kematian.
kebangkitan badania tidak ada dalam pemikiran, dalam pengajaran yang selama ini mereka yakini. Walaupun memang notabene-nya Yesus sebenarnya sudah mengajarkan. Yesus pernah katakan bahwa dia akan bangkit dari antara orang mati setelah 3 hari. Namun semuanya pemberitaan yang disampaikan, yang dipersaksikan oleh Maria Magdalena dan juga murid-murid yang lain, namun semua tidak membuat mereka percaya. Padahal sebenarnya ada dalam tradisi mereka kesaksian 2 orang itu dianggap sudah benar, tapi bagi mereka itu tidak benar. Semuanya kesaksian itu tidak berlaku bagi mereka. Sampailah tiba waktunya Yesus akhirnya menampakkan diri ketika mereka sedang makan. Akan tetapi ketika Yesus menampakkan diri kepada ke-11 murid itu, Yesus langsung mengecam mereka. Yesus mengatakan, ia mencela ketidakpercayaan dan kedengilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya apa yang telah mereka dengar dari pemberita yang pertama. Pada saat itu juga ketika Yesus menampakkan diri di tengah-tengah mereka, terjadi perubahan yang drastis bagi mereka. Terjadi keyakinan yang dari berkabung itu menjadi bersukacita, yang dari menangis itu menjadi terhibur, yang dari kelemahan itu menjadi dikuatkan, yang dari ketakutan itu menjadi diberanikan. Semuanya ini timbul bagi para murid ketika mereka bertemu secara langsung dengan Yesus. Lalu Yesus memberikan perintah kepada mereka. Yesus menyuruh para murid, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dan Yesus katakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dan bahkan Yesus katakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru. Mereka akan memegang ular. Dan racun tidak akan membunuh mereka. Ini perintah yang Yesus berikan ketika mereka sudah percaya. Kepercayaan yang dimiliki para murid, itulah yang diberikan oleh Yesus. Dan perintah ini harus Yesus sampaikan untuk mereka lakukan di dalam kehidupan para murid. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi di dalam Kristus Yesus, tema yang sampai kepada kita pada saat ini dikatakan kuasa kebangkitan Yesus. Bagaimana kuasa kebangkitan Yesus? Yang pertama sekali, kuasa kebangkitan Yesus memberikan kepercayaan dan semangat yang baru bagi para murid. Tidak hanya kepada para murid. Tentu kuasa kebangkitan Yesus memberikan semangat dan keberanian kepada kita. Injil yang disuruh oleh Yesus yang harus diberitakan oleh para murid, yaitu Injil kebangkitan Yesus. Para murid disuruh memberitakan, menjadi saksi, mempersaksikan, memproklamasikan, yaitu bahwa Yesus yang disalibkan di Bukit Golgota itu telah bangkit, bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Berita sukacita ini, Injil ini harus disampaikan kepada segala makhluk. Semangat yang berkobar-kobar dalam pemberitaan Injil akan kebangkitan yang dibawakan oleh Yesus harus serta-merta sampai juga kepada kita. Kuasa kebangkitan Yesus memberikan iman yang percaya kepada kita. Bapak Ibu yang Tuhan kasih dalam Kristus Yesus, yang menjadi perenungan bagi kita pada saat ini.
Terkadang kita memang sudah menerima bahwa Yesus itu bangkit. Tetapi terkadang kita tidak menerima bahwa kita yang berdosa ini juga sudah dibangkitkan oleh Yesus. Bahwa kuasa dosa tidak menyertai kehidupan kita lagi. Kuasa kebenaran Yesus Kristus yang sudah menyatu dan yang menyertai kehidupan kita. Ini yang paling sulit kita ubah dari kehidupan kita. Sehingga perilaku kita, kehidupan kita seperti itu-itu saja. Tidak ada pertobatan yang signifikan. Padahal Yesus sudah memberikan jaminan kepada orang percaya. Siapa yang percaya akan diselamatkan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita tanya hati kita masing-masing. Apakah kita sudah diselamatkan oleh Tuhan? Apakah kita menerima baptisan menjadi jalan keselamatan? Tentu tidak. Tetapi ketika kita percaya, kita dimateraikan di dalam baptisan itu. Baptisan itu menjadi materai bahwa kita sudah menerima iman percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, bagaimana kuasa kebangkitan Yesus itu. Kuasa kebangkitan Yesus berikan suatu jaminan kepada para murid. Siapa yang dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kuasa itu diberikan kepada kita. Kita diberikan kuasa untuk membaptis orang, untuk mengajari orang. Sebagai bukti bahwa mereka sudah percaya dan sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kuasa itu diberikan sekarang kepada kita, kepada saya, kepada Bapak Ibu semuanya. Maka firman ini melalui pesta Paskah pada saat ini. Kita mau diajak bersama untuk memberitakan Injil Kristus. Supaya Injil Kristus semakin melebar ke seluruh dunia. Supaya orang semakin mengenal bahwa Yesus yang dari Nazaret, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia telah bangkit dari antara orang mati. Sekalipun Bapak Ibu jemaat Tuhan, banyak ajaran-ajaran yang menentang semuanya itu. Tetapi ketika engkau mengatakan bahwa Yesus telah bangkit, jangan pernah takut untuk mempersaksikannya. Jangan pernah ragu di dalam kehidupan. Apapun ceritanya, apapun konsekuensinya, yakin dan percayalah, Yesus akan menyertai kita. Yang berikut Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan kasih dalam Kristus Yesus. Bagaimana kuasa kebangkitan Yesus itu? Yesus katakan, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mengusir setan-setan. Lalu pertanyaan, terkadang bukan setan yang kita usir, tapi kita yang menjadi setan itu sendiri. Tetapi Yesus katakan mereka akan mengusir setan. Siapa yang mengusir setan? Orang yang percaya kepada Yesus. Jika engkau mengatakan bahwa dirimu adalah percaya kepada Yesus, Yesus berikan kuasa kepadamu. Yesus katakan engkau bisa mengusir setan. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, tidak orang-orang tertentu yang bisa mengusir setan. Hakikatnya setiap orang yang percaya, Tuhan berikan kuasa untuk mengusir setan. Tuhan katakan juga mereka akan berbahasa yang baru bagi mereka. Ada bahasa baru. Bagaimana bahasa barunya? Firman ini mau mengatakan kepada kita Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ketika kebangkitan Kristus menyatu dan kita imani di dalam kehidupan kita, ada bahasa yang baru bagi kita. Bahasa kasih. Yang harus kita pertunjukkan. Dang be bahasa lapotuak. Dang be bahasa ima pareman. Tetapi bahasa yang baru. Ketika engkau percaya akan kuasa kebangkitan Yesus, maka bahasa yang baru akan menyertai engkau. Bahasa kasih. Itu menjadi bahasa yang baru bagimu. Bahasa kasih yang bagimu, yang menyertaimu adalah bahasa yang bisa menerima, memberikan kesejukan bagi orang lain. Memberikan pertolongan bagi orang lain. Bahasa yang baru yang Yesus berikan kepada para murid. Para murid menjadi pembawa damai dimanapun mereka berada. Yang berikut Bapak Ibu jemaat Tuhan, Yesus katakan juga mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ini jaminan. Tidak ada lagi kekuatan-kekuatan dunia ini
kekuatan-kekuatan dukun, kekuatan-kekuatan ahli nujum, kekuatan-kekuatan yang bisa mencelakakan kita. Ketika hidup kita sepenuhnya percaya kepada kuasa kebangkitan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada satu kuasa pun di dunia ini yang mampu datang menghancurkan kehidupan. Lalu kita bertanya, Amang Pendeta, lalu bagaimana dengan orang-orang yang kena dukun, kena santet dan lain sebagainya? Kami mau katakan, kami mau pastikan, orang yang bisa kena dukun, kena santet adalah yang pertama, karena dia punya iman yang lemah. Yang kedua, karena dia mungkin pernah melakukan perdukunan juga. Tetapi ketika kita mengandalkan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita, maka sehebat apapun dukun yang ada di dunia ini, semuanya itu sudah ditaklukkan oleh Tuhan. Semuanya itu di bawah kuasa Tuhan. Dan kita akan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Jangan menjadi sumber penyakit. Yang sering sekali kita menjadi sumber penyakit bagi sesama kita. Tapi firman ini mengatakan kita harus menjadi penyembuh, bukan sumber penyakit. Kuasa kebangkitan Yesus memberikan jaminan kepada kita. Kita mempunyai karunia yang bisa menyembuhkan, bukan sumber penyakit itu sendiri. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, pada minggu Paskah kita, ini yang kedua kali pada momen Paskah kita merayakan Paskah yang berbeda oleh karena COVID-19. Tahun 2020 kita juga masih dilanda COVID hingga sampai pada saat ini. Tetapi pada momen Paskah ini kita mau diajarkan bagaimana kuasa kebangkitan Yesus menyertai kehidupan kita. Bagaimana kuasa kebangkitan Yesus benar-benar nyata di dalam kehidupan kita. Bagaimana kuasa kebangkitan Yesus menjadikan kita menjadi penyembuh bagi sesama kita. Yesus katakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Bapak Ibu, yang terakhir sekali yang mau firman ini katakan, supaya semuanya itu bisa menyatu di dalam kehidupan kita, menjamin kehidupan kita, yaitu terima Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Hilangkan segala perkabunganmu. Hilangkan segala penderitaanmu. Apalagi penderitaan oleh karena keberdosaan. Terima Yesus. Percayalah. Kuasa Yesus nyata bagimu. Hari ini, esok sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Allah yang maha baik. Benar ya Tuhan bahwa Engkau telah bangkit dari antara orang mati. Kami percaya dengan semuanya itu. Terima kasih Bapa yang baik. Firman-Mu mengajarkan kami supaya kami juga membangkitkan sesama kami. Memberikan semangat kepada sesama kami yang dalam keadaan lemah. Ajari kami melakukannya Bapa. Ajari kami menyampaikan bahasa-bahasa kasih kepada sesama kami sehingga mereka menjadi dikuatkan oleh karena keberadaan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat Paskah bagi kita semua.